Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten video kali ini saya akan buat video pembelajaran tentang pengukuran dalam kerja ilmiah pelajaran fisika kelas 10. Sini fokus pada cara membaca alat ukur, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Baik, yang pertama akan diperkenalkan tentang jangka sorong. Ini jangka sorong. Bisa dilihat di layar ya. Pada jangka sorong ini ada rahang bawah mengukur diameter luar. Ini rahang geser, ini rahang tetap ya. Ini skala noniusnya. Skala nonius pada angka 0 sampai 10 ya. 0, 5, dan 10. Ini bisa digeser. Nah, ini skala utama yang bagian bawah dalam senti. Ini dari 0 ini sampai 20. Nah, ini rahang atas ya. Rahang atas ini mengukur diameter dalam. Nah, kegunaan dari jangka sorong ini untuk mengukur yang pertama itu diameter ya. Diameter di rahang atas untuk mengukur diameter dalam, kemudian rahang bawah diameter luar. Yang kedua, untuk mengukur ketebalan sebuah benda, juga panjang sebuah benda. Tentunya di sini yang ukurannya relatif kecil ya. Ukurannya relatif kecil. Karena maksimal untuk jangka sorong ini di bawah 20 cm. Selanjutnya, alat yang kedua yaitu mikrometer. Nah, ini bisa ditampak di layar. Mikrometer skrup. Ini tampak seperti ini gambarnya, yang ada bergigi. Ini untuk kalibrasi ya, mengukur akurasi alat. Kemudian ini selubung luar untuk yang diputar seperti skrup. Ini angka nonius, skala nonius, dan 0, 5, 45, 40 ya. Kemudian ini skala utama. Ini mulai dari 0 ya.
dan seterusnya, di mana antara skala itu jaraknya 0,5 mm. Beda dengan jangka sorong, yaitu satu skalanya 0,1 cm ya. Kemudian pada mikrometerskop ini ada rahang geser ya. Kemudian fungsi dari mikrometerskop yaitu mengukur ketebalan dari sebuah benda yang tipis ya, tentunya benda dari logam biasanya ya. Itu untuk mikrometerskop. Sekarang langsung saja ke latihan ya. Ini contoh soal. Contoh soal nomor 1. Ini pada skala utama, ini jangka sorong ya. Ini skala utama dari 0, 0,2 dan seterusnya. Ini skala Nonius 0 sampai 10. Nah, untuk skala utama ini cara menghitungnya 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ya. Nah, kita akan mencoba membaca dari hasil pengukuran ini ya. Angka awal ini 0, ini kita lihat angka 0 pada Nonius ini lihat terletak di mana pada skala utama. Jadi langkah awalnya kita melihat dulu angka 0 pada skala Nonius terletak di pada skala utamanya di mana ya, kita lihat. Nah, di sini ya nolnya kita hitung dari 1 nih, 1,2, 1,4, 1,5, 1,6 ya. 1,6, 1,6 lebih, jadi hampir di 1,7 ya, tapi kita ambil 1,6, kita ambil taksiran ke bawah. Ini angka 0 terletak di 1,60 ya, pada skala utama. Kemudian langkah selanjutnya cari garis pada skala Nonius yang segaris dengan skala utama. Nah, setelah itu kita cari garis. Ini harus memerlukan ketelitian yang sangat tinggi ya, mulai dari 0,
kemudian 1, 2, 3. Nah, ini yang segaris itu 4 ya, bisa dilihat. Di angka 4 nih, ini segaris dengan skala utama ya. Ini segaris. Oke, misalkan, nah ini skala Nonius 4. Nah, ini skala utamanya. Nah, ini yang dikatakan segaris. Jadi cari yang segaris ya, yang paling segaris gitu. Di sini pas 4 ya. Nah, ini jadi hasil pengukuran dari soal tadi yaitu 1,60 ditambah 4/100 atau 1,60 ditambah 0,04 dengan 1,64 cm ya. Jadi dibacanya 1,64 bukan 1,64. Itu sekarang bagaimana kalau menentukan nilai ketidakpastian? Nah, ketidakpastian dari soal tadi yang nomor 1. Nah, caranya kita cari dulu tingkat ketelitian dari jangka sorong. Tingkat ketelitian jangka sorong. Itu setengah kali skala terkecil dari jangka sorong, di mana skala terkecilnya yaitu 0,01 atau ini satuannya cm ya, atau kalau dibuat milimeter setengah kali 0,1 milimeter ya. Nah, itu tingkat ketelitian dari alat ini. Ini kalau disederhanakan 0,05 cm, sedangkan dalam milimeter 0,05 milimeter ya, milimeter. Jadi hasil pengukuran gambar itu hasil pengukurannya dengan ketidakpastian ini secara lengkap ya. Berapa? 1,64 plus minus. Nah, ketelitiannya 0,005 ya. Ini satuannya adalah cm. Nah, ini hasil pengukuran secara lengkap.
Ini hasil dari tadi apa? Setengah kali skala terkecil, yaitu 0,1 mm. Kalau dalam bentuk senti itu milimeter ya. Sekarang dalam bentuk senti, ini sentimeter. Kita ambil yang sentimeter ya, supaya sama. Itu tingkat ketelitian jangka sorong. Kemudian soal pada mikrometer skrup. Ini latihan nomor 2. Ini ada 2 soal, A dan B. Yang B-nya silakan dicoba ya. Ini soal nomor 2. Tentang mikrometer skrup. Nah, perhatikan di sini pada mikrometer skrup itu ada skala utama, ada skala News ya. Ini skala utama 0, 0,5, 1 dan seterusnya. Nah, di sini batas bagian yang diputar ya, yang ini posisinya pada skala utama. Nah, yang ini ya, yang diputar itu ada di 4,5 lebih. Nah, sedangkan yang 45 ini segaris dengan bagian dari skala utama, jadi plus 45/100. Jumlahkan jadi 4,50 ditambah 0,45. Hasilnya jadi 4,95 mm ya. Itu hasil pengukuran. Sekarang kita coba dengan nilai ketidakpastiannya ya. Nah, tingkat ketelitian dari mikrometer skrup yaitu setengah kali 0,01. Ini satuannya milimeter ya. 0,01 mm. Ini tingkat ketelitian dari mikrometer skrup. Milimeter kalau disederhanakan 0,05 mm ya. Nah, ini tingkat ketelitian dari mikrometer skrup. Kalau dibuat senti ya, tinggal dibagi 1/10 aja ya, dikali 1/10. Nah, jadi hasil pengukuran pada soal nomor A dengan nilai ketidakpastiannya dituliskan. Oh, bukan 0,45 ya. Hasil pengukurannya yang awal sebelum nilai ketidakpastian yaitu 4,95. Kita hapus dulu. (4,95) plus minus, ambil yang milimeter ya, yang milimeter karena itu satuannya milimeter. 0,005 ya, milimeter.
Nah, ini hasil pengukuran secara lengkap ya. Hasil pengukuran ditambah ketidakpastian atau ditambah tingkat ketelitian. Kita maju ke soal nomor selanjutnya ya, ini nomor 3. Ini perhatikan posisi yang diputar tampak di layar ada di 5,5, 5,6, 6,5 ya. 6,5. Ini 5 kan, ini 6. Ini 6,5. Ini 6,5, ini batasnya. Nah, ini batas yang diputar. Nah, ini garis ini yang kayak skrup ini terletak di 6,5 lebih. 6,5 lebih kan ini 6. Jadi 6,50 mm. Sekarang cari angka pada nonius yang segaris dengan bagian dari skala utama. Nah, ini segaris. Ini segaris ya. Nah, 15, 16, ini 16, 17 kan yang segarisnya. Dengan bagian dari skala utama, garis utama ya. Jadi kita tulis atau tambah 17/100 atau 6,50 ditambah 0,17 6,67 mm. Nah, ini hasil pengukurannya. Sekarang bagaimana pengukuran secara lengkap ya, dengan dimasukkan tingkat kelitian. Jadi hasil pengukuran yang lengkap dengan nilai ketidakpastian yaitu 6,67 plus minus tadi berapa? 0,005 ya, 5 iya. Nah, ini jawabannya ya. Baik anak-anak sekalian, itu beberapa pemahaman tentang mikrometer skrup dan jangka sorong dan contoh latihannya. Mudah-mudahan anak mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.